Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika dengan NIM 2025211099 dari kelas B Farmasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservatif. Untuk pokok bahasan pertama yakni antibiotik. Antibiotik awalnya ditemukan Alexander Fleming pada tahun 1928. Awalnya secara tidak sengaja, kapang tumbuh di sediaan bakteri pada cawan Petri yang lupa dibersihkan. Di bagian tumbuhnya kapang tersebut, bakteri tidak ada yang berkembang. Kondisi ini menstimulasi Alexander melakukan penelitian dan dari sanalah ditemukan antibiotik dan diberi nama penisilin G. Definisi dari antibiotik itu sendiri yakni merupakan segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam mikroorganisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Antibiotik juga merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Antibiotik yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh samping atau side effect yang buruk seperti kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan lainnya. Yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal seperti flora usus dan flora kulit. Faktor penting dalam pemilihan antibiotik. Dalam memilih antibiotik yang tepat, harus dipertimbangkan faktor sensitivitas bakteri terhadap antibiotik, keadaan tubuh hospes, dan biaya pengobatan. Untuk mengetahui kepekaan mikroba terhadap antibiotik, perlu dilakukan pembiakan kuman penyebab infeksi yang diikuti dengan uji kepekaan. Di samping itu, antibiotik harus diberikan secara bijak dengan memperhatikan ketepatan indikasi, dosis yang sesuai, interval pemberian yang sesuai, jalur pemberian yang sesuai, dan waktu pemberian yang sesuai. Jika tidak memperhatikan faktor-faktor dalam pemilihan antibiotik, maka akan menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi apabila bakteri mempunyai kemampuan untuk menahan efek antibiotik, sehingga antibiotik tidak lagi efektif dalam terapi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi resistensi bakteri terhadap antibiotik adalah 1. Penggunaan antibiotik yang terlalu sering. Kemudian yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Yang ketiga, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Dan yang keempat adalah penggunaan antibiotik untuk jangka waktu lama. Mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja dari antibiotik terdiri dari beberapa cara, di antaranya 1. Bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel mikroba, contohnya penisilin, cefalosporin, vancomycin, dan bacitracin. 2. Bekerja dengan mengganggu permeabilitas membran sel
sehingga menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting sel. Contohnya polimiksin. Yang ketiga, bekerja dengan menghambat sintesis protein sel mikroba, contohnya tetrasiklin, eritromisin, klindamisin, chlorampenikol, dan aminoglikosida. Yang keempat, bekerja dengan menghambat sintesis asam nukleat, contohnya rifampisin dan quinolon. Yang kelima, bekerja dengan menghambat metabolisme sel mikroba, contohnya trimetoprim dan sulfonamid. Selanjutnya, antiseptik dan disinfektan. Antiseptik adalah zat atau substansi yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme, baik bakteri, virus, dan jamur, pada berbagai jenis permukaan. Antiseptik sering digunakan di rumah sakit dan lingkungan medis untuk mengurangi resiko infeksi pada prosedur medis, misalnya saat operasi. Disinfektan adalah sejenis zat kimia yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme, patogen atau parasit pada permukaan benda mati. Disinfektan tidak selalu bisa membunuh semua organisme, karena ada jenis mikroorganisme yang resisten. Namun, disinfektan cukup bisa menurunkan jumlahnya secara signifikan sehingga lebih aman baik untuk produk konsumsi atau non-konsumsi. Perbedaan antiseptik dan disinfektan. Yang pertama, dari segi aplikasi, disinfektan hanya bisa digunakan pada benda tidak hidup, sedangkan cairan antiseptik bisa digunakan pada jaringan yang sifatnya hidup. Kemudian dari segi fungsi, disinfektan mengurangi laju pertumbuhan kuman mikroorganisme yang hidup di permukaan, sedangkan antiseptik membunuh dan menghancurkan mikroorganisme pada jaringan yang sifatnya hidup. Yang ketiga, dari segi tujuan, disinfektan bertujuan membersihkan area yang menularkan kuman mikroorganisme, sedangkan cairan antiseptik mengurangi resiko infeksi karena kuman. Dari segi efek, disinfektan sangat beracun dan bisa melukai jaringan tubuh yang sifatnya hidup, sedangkan antiseptik tidak memiliki efek mencederai jaringan tubuh. Syarat bahan antiseptik dan disinfektan yang baik. Pada dasarnya, syarat antiseptik dan disinfektan adalah sama. Di antaranya adalah 1. Bekerja dengan baik dalam waktu singkat. 2. Berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. 3. Ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. 4. Bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Selanjutnya, kerja dari antiseptik dan disinfektan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, konsentrasi, yang kedua, waktu kontak, yang ketiga, pH, keempat, jenis mikroorganisme, yang kelima, luas area terkontaminasi, yang keenam, bahan organik, dan yang ketujuh adalah formulasi. Mekanisme kerja antiseptik dan disinfektan. Mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Sedangkan mekanisme kerja disinfektan yakni dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Contohnya alkohol. Alkohol menghancurkan kuman penyakit dengan memecah protein, membelah sel menjadi beberapa bagian, atau mengacaukan metabolisme sel. Dengan kandungan 30% alkohol, memiliki kemampuan membunuh patogen dan efektivitasnya meningkat dengan meningkatnya konsentrasi alkohol. Selanjutnya, preservatif. Preservatif adalah bahan tambahan yang digunakan untuk
memperpanjang umur simpan produk pangan. Preservatif atau bahan pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimiawi. Syarat-syarat bahan pengawet: yang pertama, harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme. 2. Tidak boleh merangsang rasa dan bau. 3. Stabil secara fisika dan kimia. 4. Dapat bekerja lama. 5. Tidak boleh mengurangi khasiat makanan. 6. Mudah didapat. Dan yang ketujuh, bersifat efektif dalam jumlah kecil dan tidak boleh terurai dalam tubuh menjadi zat-zat yang lebih toksis daripada bahan pengawet murni. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahan pengawet meliputi beberapa hal, antara lain: yang pertama, jenis bahan kimia dan konsentrasinya. Yang kedua, komposisi bahan pangan. Yang ketiga, keasaman bahan pangan. Dan yang keempat adalah suhu penyimpanan. Selanjutnya, mekanisme kerja preservatif. Salah satu bahan pengawet yang sering digunakan adalah asam benzoat. Mekanisme kerja asam benzoat atau garamnya didasarkan pada tingkat permeabilitas membran sel mikroba terhadap molekul-molekul asam. Pada mulanya, sel mikroba mempunyai pH yang netral. Lalu, asam benzoat dapat menembus membran sel sehingga membuat pH di dalam sel mikroba menjadi lebih asam. Kondisi asam ini mengakibatkan gangguan pada organ-organ sel sehingga metabolisme terhambat dan akhirnya sel mati. Di dalam tubuh manusia terdapat mekanisme detoksifikasi terhadap asam benzoat, sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam tubuh selama jumlahnya masih dalam ambang batas yang tersedia. Metabolisme asam benzoat di dalam tubuh ini meliputi 2 tahap, yakni yang pertama dikatalisis oleh enzim sintetase dan pada reaksi kedua dikatalisis oleh enzim asid transferase. Benzoat akan bereaksi dengan glisin menjadi asam hipurat yang akan dibuang oleh tubuh melalui urin. Itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.